Kalau bicara kripto, saudara, imbal hasil yang menggiurkan membuat masyarakat mulai banyak yang berinvestasi nih di aset kripto. Tapi banyak yang perlu diwaspadai. Nah, apa saja yang perlu diwaspadai saat Anda mau memulai berinvestasi di aset kripto? Pagi ini Kompas Bisnis sudah bergabung bersama VP Wealth Division Zipmax, Sheila Tanado. Selamat pagi, Mbak Sheila. Selamat pagi, Mbak Paskalis. Oke, ini kita banyak sekarang yang mulai tergiur, Mbak, dengan masuk investasi di aset kripto. Tapi banyak juga yang sebenarnya belum paham sistemnya. Sebenarnya sistem pergerakan atau perputaran perdagangan aset kripto itu seperti apa, Mbak? Oke, baik. Memang ini banyak sekali pertanyaan dari para investor baru. Nilai aset kripto itu ditentukan dari mana? Kalau investasi saham kan kita memperjualbelikan bukti kepemilikan sebuah perusahaan. Semakin baik kinerjanya, sentimen harga sahamnya naik. Jadi underlying asetnya itu ya nilai perusahaan dan profitability-nya. Sedangkan aset kripto itu apa sih? Kayak Bitcoin itu kan nggak ada aset fisiknya ya. Yang menentukan naik turun harganya itu dari mana? Nah, mungkin untuk menjelaskan, saya ambil contoh Bitcoin ya, yang adalah biang dari semua aset kripto yang sedang populer dibicarakan. Saya selalu memberikan analogi investasi komoditas emas untuk memberikan gambaran Bitcoin. Karena sebenarnya fundamentalnya itu sangat mirip, sehingga Bitcoin sering disebut-sebut sebagai digital gold atau emas digital. Dan juga saat ini memang Bitcoin dan aset digital dianggap sebagai investasi komoditas di Indonesia. Jadi simpelnya itu sama halnya dengan emas, nilai Bitcoin itu naik turun atas hukum supply dan demand, maupun hukum scarcity atau terbatasnya jumlah sebuah aset yang dipercayai sebagai langka. Emas itu kan nilainya cenderung naik karena jumlah supply-nya relatif terbatas dan tambang-tambang emas di dunia suatu saat itu akan berkurang dan menjadi langka. Bitcoin pun seperti itu konsepnya. Hanya saja ya nggak ada bentuk fisiknya kayak emas gitu ya. Namun kepemilikan Bitcoin saat membeli Bitcoin itu dicatat dalam bentuk kode kriptografi, makanya namanya cryptocurrency. Jadi saat Anda membeli Bitcoin, Anda akan mendapatkan serangkaian kode yang tercatat di dalam sistem di wallet kripto Anda. Kalau begitu bisa nggak kita samain, Mbak? Kalau emas itu kan ada sentimen penggerak ya. Misalnya kalau ekonomi lagi booming nih, biasanya sentimennya akan berpengaruh ke emas. Itu bisa disamakan nggak dengan pergerakan di cryptocurrency ini? Memang dalam beberapa tahun terakhir itu pergerakan naik turunnya cryptocurrency itu positif atas pergerakan naik turunnya emas gitu ya. Cuman dalam beberapa tren tertentu seperti tahun 2020 kemarin hingga tahun ini itu memang kita pergerakan cryptocurrency itu sedang berada di posisi istilahnya bull market. Sehingga posisinya sangat pergerakannya sangat parabolik dibandingkan dengan pergerakan harga emas bahkan hingga sekarang. Dan ini tuh terjadinya 4 tahun sekali kalau di dunia cryptocurrency. Gitu. 4 tahun sekali ya, berarti itu perlu dikasih catatan. Nah, tapi kalau sistem jual belinya nih, kalau kita kan beli emas per gram gitu ya Mbak, kita beli saham di bursa per lot gitu. Nah, kalau aset kripto ini bagaimana Mbak? Kalau aset kripto itu memang kalau dipikir-pikir sekarang beli Bitcoin, 1 Bitcoin itu udah 800 juta ya. Itu mahal banget, beli satunya aja 800 juta. Cuman tenang aja, pertukaran cryptocurrency itu nggak harus dalam 1 unit gitu loh. Jadi kita bisa beli sebesar misalnya 0,0001 Bitcoin gitu. Bahkan 0,00001 Bitcoin pun juga bisa di beberapa platform trading gitu. Mudah tapi banyak juga hal-hal yang membayangi. Kita tahu beberapa hari terakhir ini ada pemberitaan soal peretasan, lalu juga pergerakan yang cukup liar. Nah, untuk investor baru, awam yang baru mau masuk ke aset kripto ini, apa yang harus diwaspadai, Mbak Sheila? Nah, mungkin tips and trik saya ya, ini berlaku untuk semua dan semua memang pelaku pasar beginner crypto itu harus memperhatikan. Yang pertama itu pilih platform trading atau platform pertukaran dan penyimpanan aset kripto yang baik dan yang sudah terdaftar di Bapepti. Saat ini kan Bapepti sudah memberikan kode registrasi kepada 13 crypto exchanges atau crypto exchange itu maksudnya tuh tempat jual beli kripto, bursa kripto. Jadi pilih yang sudah terdaftar dan juga yang sudah memiliki perlindungan asuransi dan kustodian atas penyimpanan aset kripto tersebut. Karena memang yang seperti Mbak bilang itu keamanan sangat penting. Sudah banyak exchange yang dikabarkan terkena serangan hacker,
ataupun misalnya CEO-nya atau foundernya membawa kabur dana penggunanya yang kemarin baru kejadian di Turki. Jadi ini aspek keamanan ini memang sangat penting, jadi tidak boleh hanya tergiur dengan oke, harganya bisa naik berapa ratus % dalam 2 minggu gitu ya. Harus pilih-pilih tempat membelinya dan tempat menyimpannya. Jadi kalau kita simpan uang kan simpan uang di dompet ya, di kripto juga ada istilah yang sama namanya wallet. Nah, ini perlu diperhatikan, disimpan di wallet seperti apa. Kalau misalnya teman-teman mempelajari misalnya di website, membaca zipmax.co.id dan beberapa website yang memberikan informasi, itu disebutkan bahwa wallet yang paling aman itu istilahnya cold wallet, di mana Anda menyimpan kripto Anda di cold wallet tersebut dan tidak terkoneksi dengan internet, sehingga penyimpanannya itu lebih tidak memiliki resiko hacking atau cyber attack. Gitu. Ini mungkin perlu diperhatikan. Oke, tentu harus memilih yang paling penting adalah 13 pedagang aset yang sudah diakui oleh Bapepti. Itu penting ya untuk investor. Tapi kalau kita sudah mau masuk nih Mbak, aset kripto seperti apa sih yang bisa dipilih investor ketika awal mula mau berinvestasi? Karena kan sekarang banyak dan ada sekitar 200-an yang sudah diakui Bapepti. Mana yang bisa dipilih oleh investor? Oke, mungkin sebaiknya di awal mula investasi, investor bisa membeli aset kripto yang memiliki kapitalisasi pasar dan tingkat likuiditas yang relatif tinggi seperti Bitcoin atau Ethereum ya. Ini juga sering disebut-sebut. Nah, di layer kedua ada beberapa altcoin lain. Altcoin itu adalah koin-koin lain di luar Bitcoin yang mungkin saya bisa sebutkan namanya itu Litecoin, Ripple, dan Bitcoin Cash. Nah, koin-koin ini merupakan koin yang memiliki usia paling lama di antara koin lainnya dan telah berhasil membuktikan dapat bertahan di berbagai kondisi market. Lalu mungkin di layer ketiga kalau mau sudah lebih paham lagi, bisa mulai berinvestasi di koin natif yang dibuat oleh platform trading kebanyakan untuk fungsi-fungsi di dalam sebuah platform trading tersebut. Dan nilainya cenderung naik secara parabolik seperti di bull market saat ini. Nama koinnya mungkin seperti Zipmax token atau bisa investasi BNB gitu. Nah, terakhir Mbak, ini sebenarnya kalau mau coba investasi, cocoknya untuk jangka apa sebenarnya? Menengah, buat trading, atau sebenarnya buat jangka panjang? Nah, sebenarnya keduanya itu bisa diterapkan, sama juga halnya seperti investasi di saham. Tergantung pada expertise dan profil pelaku pasar tersebut. Mungkin untuk trading, aset kripto itu memiliki volatilitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan saham, dan pasarnya itu buka 24 jam 7 hari ya. Jadi tidak pernah berhenti. Sehingga menarik sekali untuk ditradingkan, Sabtu Minggu pun bisa ditradingkan. Tapi ini juga mungkin menjadi alasan banyak trader baru, trader kripto baru yang mengalami kerugian. Karena naik turunnya sehari itu bisa 10-20%, bahkan lebih gitu ya. Kalau nggak siap mental mungkin panik dan cut loss. Betul. Jadi untuk pemula yang tidak memiliki pengalaman di bidang trading, lebih baik memilih investasi strategi jangka panjang, atau di kripto tuh sekarang istilahnya hodl atau hold gitu ya. Jadi ini mungkin lebih menguntungkan. Dan yang tentu tadi paling penting adalah cari yang benar-benar aman aset pedagang asetnya ya, jangan sampai malah jadi ketipu gitu uang investasinya. Terima kasih banyak Mbak Sheila sudah bergabung dan memberikan insight di Kompas Bisnis pagi ini. Sheila Tanado, VP Wealth Division Zipmax bergabung di Kompas Bisnis pagi ini. Sehat selalu Mbak Sheila. Terima kasih.